Di Gias 2016 lalu, Hyundai memperkenalkan sebuah mobil berjenis compact hatchback terbarunya, Hyundai i20. Saat itu, Hyundai tak sekedar memperlihatkan penampilan i20 versi produksi massalnya, namun juga sebuah replika versi balap yang dikenal juga sebagai i20 WRC. Melalui mobil inilah Hyundai meraih hasil memuaskan di ajang World Rally Championship. Maka tidak heran jika akhirnya Hyundai begitu membanggakan i20 dan tak jarang mengkaitkannya dengan WRC. Lantas, apakah versi produksi massalnya ini bisa memberikan hasil yang sama memuaskannya dengan model WRC? Kami tertarik untuk membuktikannya. Tidak di trek rally, namun di daerah perbukitan di selatan kota Yogyakarta. Terus untuk performanya gimana Kak, versi road legalnya ini? Kalau untuk di kota-kota sih biasa aja ya Pak ya, standar aja. Ya cukup lah kalau cuma buat dari rumah berangkat kerja pulang gitu, terus jalan-jalan sama keluarga nggak masalah. Cuma ini kan kalau misalnya teman-teman di sini belum tahu, ini kita ada di daerah Delingo di selatan Jogja, yang mana ini adalah wilayah hutan pinus. Ya memang ada perkampungannya juga, ada perdesaannya juga, tapi sebagian besar di sini wilayahnya adalah hutan pinus. Nah, tahu sendiri kan kalau hutan pinus kan berarti ada di pegunungan, perbukitan pegunungan, dan ini lumayan, maksudnya kita sering menemui sudut elevasi kenaikan yang lumayan gitu loh. Nah, di sini rasanya tuh kok kayak mesinnya tuh kayak butuh apa ya? Butuh effort lebih lah ya. Butuh effort lebih dia buat ngelewatin jalanan ini. Jadi kita ya kadang-kadang takut tuh loh. Jadi mikir mobil ini bakalan kuat atau enggak gitu. Jadi buat informasi Anda, Hyundai i20 yang legal di jalanan ini menggunakan mesin berkapasitas 1400 cc. Tenaganya sekitar 100 PS dan torsi 133 Nm. Ini jelas berbeda dengan i20 versi WRC yang mempunyai mesin 1600 cc turbo dan dia tenaganya sekitar 300-an horsepower lah. Jadi jelas beda banget ya. Nah, tapi nggak masalah lah kalau misalkan kita mau mencoba di jalan-jalan seperti ini, kita mengetesnya. Cuman ya itu tadi, karena dia tidak dirancang untuk rally yang versi road legalnya ini, jadi ya kita lebih harus hati-hati dan punya perhatian khusus. Selain karena dia fitur keamanannya boleh dibilang masih standar, misalkan aja pengereman dengan ABS, lalu dual SRS airbag dan semacam itu. Jadi ya inilah yang kita dapatkan dari Hyundai i20 versi road legalnya. Rasanya sih mesinnya nggak terlalu istimewa kalau dari segi mesin ya. Walaupun dia kompresinya sih menurut datanya 10,5, 10,5. Tapi nggak galak gitu loh mobilnya tuh. Tadi aku nyoba ini Kak, untuk take over mobil di depan nih. Dari kondisi dia jalan santai terus mau naik ke RPM tinggi tuh kenapa gak lelet banget ya? Kenapa menurutmu? Ya ini sih speknya mesinnya sih. Emang kalau lihat datanya emang dia tipikal mesin-mesin yang lemot gitu loh. Seperti yang udah kita bahas kemarin waktu kita ngeliat ininya kan, ngeliat brosurnya gitu. Saya langsung bilang mesinnya ini pasti lemot. Ada perbedaan. Lemot juga kan pasti. Iya, perbedaan antara diameter dan langkahnya yang pengaruh ke situ ya. Iya. Kalau andalan saya selalu melihat dari itunya untuk melihat bagaimana karakter mesinnya. Nah, ini perbandingan antara langkah piston dan diameter pistonnya itu lebih panjang langkahnya. Jadi bahkan selisihnya ada di sampai 12 mm dan itu menurut saya besar sekali selisihnya itu. Kalau pengalaman saya sih seperti yang seperti yang pernah saya rasakan, tipikal mesin dengan stroke yang panjang itu pasti mesinnya lemot. Nggak bisa galak, dia nggak bisa spontan. Jadi kita main gasnya ya udah nurutin mesinnya aja gimana dia maunya jalan gitu loh. Ya konsekuensinya itu kalau mau nyalip memang agak mikir, nggak bisa kayak bawa
mobil yang galak. Dan kalau melihat faktanya sendiri, di antara kompetitor lainnya, memang Hyundai i20 ini adalah yang tenaganya paling kecil. Nah, sekitar 100 PS tadi ya. Dia masih jelas di bawah Honda Jazz, Yaris maupun Kia Rio yang sama-sama Korea ya. Jadi ya, memang mobil ini mungkin lebih layak buat kalian yang bukan enthusiast driver lah ya, yang benar-benar yang butuh mobil karena mobil ini keren, terlihat good looking dan buat keseharian aja. Tapi kalau misalnya kalian menginginkan sesuatu yang lebih dari mobil ini seperti performa yang oke, ya sorry to say, karena itulah yang kita rasakan jika membandingkan mobil ini dengan beberapa kompetitor lainnya di segmen city car hatchback. Ya ada terdapat beberapa perbedaan, misalkan saja ya di mobil ini tidak dibekali dengan pedal shift. Jadi ini adalah versi otomatis 4 percepatan. Jadi kalau Anda ingin mengopernya ke manual, Anda harus menggesernya melalui tuas di persnelengnya. Ini mungkin agak sedikit kurang praktis. Dan di kompetitor lainnya seperti Honda Jazz ataupun Mazda itu sudah ada itu. Kalau ngomongin soal kenyamanan sih, mobil ini memang terbilang nyaman ya. Dia mempunyai kekedapan kabin yang cukup baik, road noise-nya juga minim. Dari jok pun ini enak, nyaman, empuk. Juga cuman saya agak sedikit sayang sama jok di bagian belakang sih, karena dia nggak bisa dinaik turunin headrestnya. Jadi buat orang-orang yang tingginya sekitar 170 cm ke atas, ya agak gimana gitu. Ganjel pasti. Ya karena dia cuma di sini, cuma sampai di bahu. Itu aja sih. Tapi kalau jok depannya nyaman. Buat badan saya juga enak. Rasanya dipeluk dari belakang. Suspensinya juga walaupun terbilang standar, artinya dia memang empuk tapi agak sedikit kaku. Ini ada keuntungannya ya, dia body rollnya memang tidak terlalu besar. Jadi ini memang sebenarnya mobil ini lebih layak sebagai mobil perkotaan ya. Dan buat yang kerja kantoran, saya rasa mobil ini sih cocok. Soalnya nyetir ini tuh santai banget tuh loh. Iya. Nggak, karena tenaganya yang cuma segitu, ternyata itu bisa memberi kelebihan ke psikis kita. Karena kita naik ini jadi santai banget tuh loh. Saya bayangin kalau misalkan pulang kantor terus jalanan macet, naik ini tuh kayaknya enak banget. Iya. Nyaman tuh loh rasanya tuh, nggak nyetirnya tuh nggak galak gitu loh. Jadi ngikut alur, ya udah macet ya udah diem macet gitu. Kalau jalan ya udah gas dikit-dikit. Nggak kalau naik mobil kenceng kan bawaannya, kalau saya tuh pengen gas terus loh Pak. Iya. Ya less is more lah ya. Yeah. Dan memang tipikal city car kebanyakan seperti itu. Nah kan ini jalanannya banyak yang berkelok-kelok kan. Respon setir gimana? Handlingnya sendiri gimana nih? Enak, nggak merepotkan. Dia nyaman sih. Buat belok-belok juga nggak ini sih. Bodinya nggak buang-buang gitu loh. Iya, enak. Minim. Tapi kan gini, dia menggunakan electronic power steering, otomatis setir enteng ya. Nah terus gimana? Feel-nya dapat nggak tuh? Kan biasanya banyak orang kalau setir terlalu enteng tuh feel-nya nggak dapat tuh. Gimana kalau menurut? Yo ini kan bukan buat orang yang suka ngerasain feel gitu toh menurut saya. Iya sih. Ini mobil ini kan menyediakan kepraktisan gitu loh. Mobil ini menyediakan kemudahan. Bukan buat orang yang, menurut saya sih bukan buat orang yang kayak gitu loh Pak. Ya emang kayak gitu ya rasanya ya memang hampa gitu loh, tapi ya nggak masalah. Seperti yang tadi saya bilang kan, bayangin aja gitu loh, nyetir di kota-kota, terus tempat-tempat parkir yang sempit, harus butuh muter-muter setir. Yo hemat tenaga lah ini hitungannya. Dan nggak masalah juga sih menurut saya, nggak mempengaruhi, nggak segitunya gitu loh. Kalau buat saya, kalau misalnya mau ngasih kado ke pacar kalian atau ibu kalian, ini lumayan kok. Iya, apalagi ya kayak kalau misalkan kita lihat-lihat memang ini bentuknya Eropa banget loh. Ya wajar sih ya, dari desainer, terus chief engineeringnya juga orang-orang yang dulunya bekerja di perusahaan-perusahaan mobil otomotif lama yang di Eropa kayak BMW maupun VW Group gitu loh kan. Jadi ya oke lah kalau misalkan ada sedikit kecipratan aura Eropanya di mobil ini.
interiornya sih kelihatan banget ya Pak ya. Iya. Walaupun memang dia masih menggunakan material keras, tapi menurut kami ini masih sesuatu yang wajar sih sebenarnya. Karena mobil ini sendiri dibanderol sekitar 265 jutaan rupiah. Jadi dengan harga segitu, ya dia masih cukup kompetitif jika dibandingkan dengan lawan-lawannya tadi yang seperti sudah kami sebutkan, seperti Yaris lah, Honda Jazz, Mazda 2 ataupun Kia Rio. Ada beberapa hal yang tidak kami sukai dari mobil ini. Misalkan saja, tadinya kami kira ini adalah DRL yang berupa alis ini. Ternyata DRL-nya ada di bawah, di dekat fog lamp. Dan saat kita nyalakan lampunya, DRL-nya mati. Di pilar belakang yang menurut Hyundai adalah semi-floating roof, ini adalah bahannya plastik. Jadi dia bukan bodi yang dicat hitam, tapi ini adalah plastik. Kalau Anda melihat lampu belakangnya ini, ada beberapa L-shape di bagian sini yang semula akan kita kira sebagai lampu LED-nya. Ternyata bukan, karena yang nyala justru adalah di kolom-kolomnya ini, bukan di L-shape-nya ini. Jadi dia masih lampu biasa. Jika kita lihat brosurnya, maka di spesifikasi ban cadangan dia tertulis menggunakan velg kaleng berukuran 14 inci full size. Kenyataannya saat kita buka, di ban ini ada tulisannya bahwa ban cadangannya adalah temporary tire yang disarankan untuk bagian belakang saja dan hanya dapat digunakan dengan kecepatan maksimal 60 km per jam. Artinya dia tidak sama dengan yang tertulis di brosur ini. Di bangku baris kedua, selain dia tidak mempunyai headrest yang dapat diatur ketinggiannya, saat dilipat juga dia full 100%, jadi tidak 50-50 ataupun 60-40. Dan saat dilipat, dia juga tidak rata lantai. Berbicara mengenai apa saja yang kami suka dari mobil ini, yang pertama kali terlihat adalah desainnya. i20 terbaru ini terlihat lebih sporty daripada generasi sebelumnya. Dan jika Anda cukup familiar dengan mobil-mobil keluaran VW Group seperti Audi ataupun Seat, maka mobil ini boleh dibilang mirip dengan Audi A1 maupun Seat Leon Mark III. Ya mungkin desainernya masih belum bisa move on dari perusahaan lamanya ya. Mobil ini dilengkapi dengan sebuah head unit layar sentuh yang selain mempunyai konektivitas yang lumrah pada umumnya, dia juga dilengkapi dengan navigasi yang tentunya sangat membantu. Tidak seperti kompetitor lain di kelasnya, mobil ini dilengkapi juga dengan ventilasi AC di konsol tengah. Jadi penumpang di bagian belakang bisa mengatur sendiri arah angin maupun besar kecilnya angin yang keluar dari ventilasi ini. Di row kedua, kelapangan kabinnya cukup nyaman, termasuk dengan legroomnya yang masih cukup luas jika mengingat ini adalah postur mengemudi saya tadi, dan headroomnya juga cukup lega. Jadi boleh dibilang dia merupakan salah satu mobil yang cukup lega di kelasnya selain Yaris dan Honda Jazz. Dari hasil pengujian kita kali ini tentang Hyundai i20 dapat disimpulkan bahwa mobil ini sebenarnya tergolong biasa-biasa saja, terutama karena dia mempunyai performa yang standar, tenaganya juga boleh dibilang yang paling kecil di kelasnya, dan dia mempunyai beberapa hal yang sudah dimiliki oleh kompetitor lainnya. Jadi Hyundai perlu memberikan sesuatu yang lain yang tidak dimiliki oleh para kompetitornya itu. Terus kelebihannya adalah mobil ini cukup good looking, terutama karena dia beraura Eropa banget. Lalu dia juga cukup nyaman, kabinnya kedap, lalu suspensinya juga masih tergolong empuk walaupun dia juga sedikit kaku. Lalu ada apa lagi tambahan mungkin kan? Cocok buat cewek. Cocok buat cewek karena tadi ya, karena dia rasanya adalah feel-nya agak sedikit plain, santai. Jadi cocok lah buat cewek perkotaan. Jadi ini lebih orientasinya lebih ke city car. Jadi buat teman-teman yang adalah seorang car enthusiast, kami rasa mobil ini sedikit kurang tidak cocok. Oke, mungkin itu dulu kesimpulan kita soal Hyundai i20 ini. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami. Terus kunjungi juga www.autotainment.com untuk melihat berita-berita terbaru seputar dunia otomotif. Follow juga semua akun sosial media kami dan jangan lupa share video ini kalau kalian menyukainya. Oke, kami undur diri. Sampai bertemu di review-review selanjutnya.